Sobat Jawara, hari ini kita akan membahas tentang serangkaian latihan untuk menjadi TNI AD. Oke, terus kita mulai aja. Yang pertama ada administrasi. Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar mencapai target atau tujuan. Nah, yang kedua ada kesehatan. Di dalam kesehatan, kita akan dicek kemampuan fisik dan mental sehat atau tidak. Nah, lihat videonya ya untuk menyelesaikan biar kita kagak bingung. Nah, ini sudah saya siapkan tablet untuk kalian melihat bagaimana. Sekarang kita belajar. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Maaf ya, saya ini ngambil dari YouTube ya. Jadi tentara, penasaran dengan jalur pendidikan agar bisa jadi tentara? Mari simak informasinya. Ngomong-ngomong, ini nanti adalah part 1, nanti ada part 2 juga ya. Tentara Nasional Indonesia. Lembaga ini mewadahi 3 divisi, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentunya tidak mudah untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI. Selain butuh fisik yang kuat, anggota TNI juga harus cerdas, berani, disiplin, dan tangkas. Kalau kamu memang tertarik, berikut informasi seputar profesi tentara. 1. Calon anggota TNI paling banyak gugur di tahap tes kesehatan. Dari seluruh tahap rekrutmen calon anggota TNI, ternyata tes kesehatan dianggap tahap terberat karena banyak peserta yang gagal dalam tes ini. Tes kesehatan dibagi dalam 2 bagian, tes kesehatan bagian luar tubuh dan tes kesehatan bagian dalam tubuh. Tes kesehatan luar tubuh mencakup tes tinggi badan, postur, mata, gigi, THT, anus, dan alat reproduksi. Sementara tes kesehatan luar tubuh mencakup ronsen, tes urin, dan tes darah. Calon anggota TNI tidak hanya diperiksa kesehatan fisiknya saja, tetapi juga kesehatan mentalnya. Ini dikarenakan profesi tentara termasuk profesi rentan stres dan beresiko tinggi, sehingga calon anggota tentara juga harus sehat secara psikologis. Rekrutmen dan pendidikan dalam TNI. Rekrutmen dalam institusi TNI dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rekrutmen untuk Tamtama, Bintara, dan Akademi Militer atau AKMIL. Tingkatan rekrutmen ini tergantung dari latar belakang pendidikan serta minat si calon anggota. Misalnya, untuk calon Tamtama, kamu harus tamat SMP atau sederajat. Calon Tamtama kemudian akan mendapat pendidikan selama 6 bulan di sekolah calon Tamtama atau sejata. Setelah lulus, mereka akan mendapatkan pangkat prajurit 2 atau Prada. Sementara calon Bintara haruslah tamatan SMU. Calon Bintara kemudian harus menempuh pendidikan di sekolah calon Bintara atau sejaba selama 5 bulan. Begitu lulus, mereka akan mendapatkan pangkat Sersa 2. Kalau mau lanjut ke pangkat yang lebih tinggi, perwira bintara bisa mengikuti pendidikan di sekolah calon perwira atau sejaba. Dan setelah lulus, mereka akan mendapatkan pangkat Letnan 2 atau Letda. Bagaimana dengan AKMIL? Untuk masuk AKMIL, kamu juga harus minimal tamat SMU. Namun berbeda dengan bintara, calon AKMIL harus mengemban pendidikan selama 4 tahun dulu. Lulusan AKMIL akan berpangkat Letnan 2 atau Letda. Setelah mendapatkan pangkat awal, tentunya kamu bisa naik pangkat ke level yang lebih tinggi, terutama kalau kamu adalah perwira bintara. Dengan mengikuti pendidikan
sekolah calon perwira atau secapa. Setelah mengikuti pendidikan tersebut, kamu bisa langsung berpangkat Letnan 2 atau Letda. 3. Gaji anggota TNI. Sayangnya, meski anggota tentara di Indonesia mengemban tugas yang cukup berat, gaji mereka termasuk kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang mereka tanggung. Informasi tentang gaji pokok ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. Jumlah gaji yang diterima seorang tentara tergantung pangkat serta masa tugas masing-masing prajurit. Per tahun 2015, kisaran gaji untuk golongan 1 Tamtama adalah antara 1,5 juta sampai 2,5 juta rupiah. Kisaran gaji golongan 2 Bintara adalah antara 2 juta hingga 3,8 juta rupiah. Sementara kisaran gaji golongan 3 Perwira Pertama sekitar 2,6 juta hingga 4,6 juta rupiah. Perwira menengah akan mengantongi gaji antara 2,8 juta hingga 4,9 juta. Sementara perwira tinggi mendapatkan gaji antara 3,1 juta hingga 5,6 juta. 4. Mengenal prajurit karir. Bagaimana kalau kamu tidak menempuh pendidikan militer dasar seperti yang disebutkan di atas dan memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi biasa? Apakah kamu tetap punya kesempatan berkarir di TNI? Jawabannya tentu saja punya. Walaupun kamu tidak menempuh pendidikan militer dasar, kamu bisa mendaftar di Sekolah Perwira Prajurit Karir di Magelang, Jawa Tengah untuk menjadi prajurit karir. Biasanya yang mendaftar di sekolah ini adalah para sarjana atau diploma yang lulus tes masuk dan menguasai sejumlah skill tertentu seperti teknologi informasi, kedokteran, engineering, bahkan hukum. Lama pendidikan di Sekolah Perwira Prajurit Karir antara 7 sampai 8 bulan dan setelah lulus kamu akan mendapat pangkat Letnan 2. Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi persyaratan yang diminta, terutama syarat usia. Untuk lulusan D3, calon perwira karir tidak boleh berumur lebih dari 25 tahun. Sementara untuk lulusan S1, calon perwira karir tidak boleh berumur lebih dari 27 tahun.